Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close untuk penutupan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, yaitu hari trading ke-237. Kita sudah mendekati hari-hari terakhir trading di tahun 2023, Bapak dan Ibu. IHSG-nya sejak November sudah naik terus dan hari ini kita ada 3 alert dari bot, mulai dari Metsi, Avia, dan Antam. Pagi-pagi kemarin malam ya, tepatnya kita berita di Timur Tengah, di Laut Merah, manas lagi. Eh, ya ada serangan ya Bapak Ibu terhadap kapal-kapal tanker. Jadi di situ kalau kita lihat minyak naik, terus seperti SMDR yang eh, pengiriman gitu mereka dapat sentimennya Bapak Ibu. Baik, kita nanti akan bahas apapun beritanya, kita akan bahas price discount everything volume validate ya berdasarkan data saja ya. Oke, ini dia trading snapshot Bapak Ibu hari ini. Jadi kalau kita lihat hari ini tanggal eh, tanggal 27 ya Bapak Ibu, kita lihat IHSG-nya naik 8 poin 0, positif 0,12 Bapak Ibu ke 72. Di sini kita lihat Bapak Ibu, yang penting kita lihat adalah bagaimana dia opening gap up. Lalu dia naik Bapak Ibu, kita ada alert ya. Jadi terus habis itu mulai nih ada profit taking dan dia tutup gap. Ini menariknya. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini nih kita perhatikan, dia tutup gap lalu dia naik lagi. Nah, di pre-closingnya ada bantingan sedikit hingga kita tidak ada gapnya lagi, tertinggi ada 0,77% dan dia tidak ada gap lah ini ya, 0,0 sekian. Sekali kita ditutup pre-closingnya 0,12% naiknya. Oke, itu pre-closingnya Bapak, itu trading snapshotnya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat bagaimana statistiknya. Ya, kita ditutup positif 0,12. Total value transaksi adalah 10 triliun. Kalau kita ambil rata-rata ya dia rata-rata ada di 10 triliunan. Biasanya di situ Bapak Ibu dari situ saya katakan dia cukup besar volume transaksi. Mungkin sudah mulai liburan ya. Menariknya nih asingnya hampir 1 triliun, 912 miliar tepatnya. Dan kalau kita lihat di pasar regulernya asingnya besar masuk di BBCA ini menarik sekali. Dia mendorong terus push up. Nah, window dressing Bapak Ibu. Di Bank Mandiri 116 miliar dan sisanya tidak ada yang terlalu signifikan. Ada alert dari Metsi termasuk net buy dia 29 miliar. Sementara di net sell tidak terlalu ada yang signifikan, 41 miliar minus ya, outflow MDK juga. BRPT sempat bergerak naik tadi sampai IMM 10. Tidak ada yang signifikan untuk net sell. Pendorongnya adalah infrastruktur, basic material. Kalau kita lihat bagaimana value investornya hari ini ada 36% asing, 64% lokal. Year to date-nya 37. Di all marketnya, ya dia 934, sedikit lebih banyak saja, jadi tidak terlalu signifikan. Hingga year to date kita 8,1 triliun sudah capital outflow, nggak tahu nih. Saya sih tidak yakin akan bisa menjadi positif di akhir tahun. Ya, tinggal 2 hari lagi lah ini. Hari Kamis, hari Jumat selesai sudah ya. Baik, itu dia Bapak Ibu trading snapshot-nya. Alertnya hari ini kita ada 3 alert mulai Metsi, Avia, Antam. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ini dia terkirim ke Telegram bot, di Elcon bot. Bapak Ibu nanti bisa akses robotnya di Telegram bot nih. Jangan bagi yang Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan Bapak Ibu subscribe dulu ke channel YouTube-nya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ini disclaimer-nya ada di sini, tidak perlu saya bacakan lagi. Yang penting disclaimer on ya, gitu dia. Oke. Next. Ya, kita akan masuk saja ke Telegram bot-nya Bapak Ibu biar cepat. Nah, ini masa liburan juga nggak perlu lama-lama ya. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya Bapak Ibu. Link Telegram bot-nya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa juga nanti mengaksesnya. Ada trialnya Bapak Ibu. Nanti kita di video ini saya akan sharing bagaimana cara melakukan analisa. Bapak Ibu ikutin saja ya sambil berlatih. Jadi karena tidak ada cara lain. Bapak Ibu kalau mau belajar menganalisa saham harus praktis itu, latihan. Jadi diikutin saja. Jadi apa yang saya ketik nanti Bapak Ibu ketik juga, mau di HP mau di laptop sama saja. Oke. Jadi bagi yang pertama kali akses robotnya, yang link ada di deskripsi video, list perintah bot yang tersedia ada di perintah help.
Jadi Bapak Ibu di sini ketik aja /help nanti dia akan keluar nih, ada perintahnya apa saja yang ada, VBP semuanya ini ada semua di sini perintahnya ya, screening juga ada, time frame hourly, time frame weekly, monthly juga ada, terus untuk sektoral untuk perintah rotasi bintang. Nah, untuk tutorial ketik saja perintah tutorial. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya, tutorialnya masih bisa kalau Bapak Ibu kurang paham, nonton analisa aftermarket close-nya karena menjelaskan bagaimana cara melakukan analisa sahamnya. Oke, itu. Apa yang kita lakukan pertama di aftermarket close? Pertama kita cek dulu alert-nya. Bapak Ibu ketik alert ya. Jadi sini. Nah, ini 7 days calendar. Mulai tanggal 1, 22 kita kemarin ada banyak libur. Tanggal 27 ada Metsi, Avia dan Antam. Nah, ini kita ada 3, nanti kita akan pilih satu analisanya yang detail. Sisanya karena terbatas waktu, supaya tidak terlalu lama, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Saya akan buatkan ini ya, secara singkatnya. Jadi yang detail hanya satu saja, yang sisa lainnya kita akan quick analysis. Oke, itu dia. Nah, seperti biasa yang kita lakukan setelah kita ngecek alert, kita cek juga rekomnya. Jadi yang kita cari, karena alert ini dari big data, yang kita cari adalah saham yang mungkin dia rekomendasi dari alert big data machine learning ini keluar dari perintah alert dan juga kalau rekom. Jadi kita ketik rekom, apa saja saham yang keluar. Nah, kalau kita lihat rekom hari ini, kita cek dulu tanggalnya tanggal 27 sudah benar. Ada Antam ada alert, Avia juga ada. Nah, BSSR nih indicate strength, tidak ada alert. Kalau mungkin Bapak Ibu punya atau menarik silahkan dilakukan analisa. Caranya nanti sama dengan yang akan dilakukan untuk menganalisa salah satu saham detail ini. Oke, lihat ya Antam atau Avia nanti kita akan pilih. Lalu sini ada Metsi enggak? Metsi justru tidak ada ya. Oh, ada Metsi ya, shooting star dia. Dia karena Houthi di Timur Tengah sana nyerang kapal-kapal ya gitu, jadi panas. Oke, Antam ada, Avia ada, Elsa ada nih minyak-minyak nih ya, PTBA, Pawon menarik nih Pawon Bapak Ibu, ada Rocket Jet, Antam, Avia, jadi Antam sama Avia menarik, tapi kita pilih satu saja nanti sisanya mungkin analisa lain. Elsa, Pawon ya, saya lagi Pawon Bapak Ibu, Avia ya, Avia Golden Cross, MMX hati-hati deh cross dia Pawon. Nah, Pawon ini menarik Bapak Ibu ya, tapi karena dia tidak ada alert, mungkin besok mungkin alertnya atau Bapak Ibu bisa curi start ya. Oke, itu sekarang kita lihat saham-saham ledakan volume, SCR Vibum. Ini adalah saham-saham ledakan volume. Ini saya menarik sekali kalau ada saham yang volumenya meledak, itu pasti sesuatu. Nggak mungkin itu, tidak ada apa-apa. Pasti ada sesuatu hingga banyak itu transaksi atau volumenya meningkat. Nah, itulah. Dia ada Antam, Cleo, dan Vici ya. Jadi Antam ini menarik juga dibahas karena dia muncul di ledakan volume. Ya, nanti kita lihatlah. Kalau lihat di sini Golden Cross-nya Avia. Mana ya? Kita bahas Avia saja dulu ya. Nanti kita bahas Antam di analisa singkat ledakan volume ya. Atau Cleo nih menarik juga nih dibuat nanti di analisa singkat saham ledakan volume. Setelah itu kita lihat SCR Extreme. Jadi apa saja saham-saham yang berada di Extreme. Jadi di speedometernya Bapak Ibu lihat di sini ada 35 saham yang ekstrim untuk hari ini. Masih ekstrim ada Abda, BP, Extreme Fear dia, PTPP Extreme Fear, Ucit Fear, Yule Fear. Nah, mulai nomor 14 NJT Argo menarik nih, tetap grid aja dia. BPCA sudah grid Bapak Ibu hati-hati ya sudah naik tuh BPCA. Bull Extreme Grid, Cleo ini nanti kalau ada di short atau video singkat mungkin bisa dibuat video singkat nih. Kayak video Cleo nih kayaknya ledakan volume ya. Nanti kita bikin ledakan volume misalnya kalau ada waktu. Oke, Cleo ya Bapak Ibu. Nah, sisa-sisanya adalah TPIA juga dia sudah grid. Baik, kita lihat SCR. Nah, ini untuk rotasi bintang kita juga bisa lihat screeningnya ekstrimnya panic. Kita kalau pakai panic ini kita cari ada nggak saham yang alert tapi dia berada di panic. Kita mencari saham yang sehabis panic terbitlah hope ya. Di sini Asa nih mungkin bisa Avia ya, Avia panik dia mungkin panik setelah panic terbitlah hope. Ini buat saham-saham bottoming biasanya kalau di saham SCR paham panic ini nanti kita cek. Oke, itu dia Bapak Ibu bisa ini ada Mary panik juga. Ada Elsa panik ya. Tadi saham rekom juga bagus. Jadi Bapak Ibu bisa pilih-pilih di sini saham yang panik. Kalau dia ada alert atau ada di rekom, mungkin dia akan bergerak menuju hope. Oke, itu. Sekarang kita cek saham yang ada di hope. Nah, sisanya Bapak Ibu lakukan sendirilah ya. Kita lihat saham yang ada di hope supaya nggak terlalu berlama-lama.
BPCA, Hope ya, BMTR, BSD, Mika, RMK. Oke itu. Baik, kita akan mulai sekarang setelah kita screening, lihat saham-saham, kita akan mulai pembahasan komposit dulu. Komposit ini bolehlah dikatakan ada window dressing. Nah, kita lihat dulu RMap composite. Nah, ini adalah written map ya, composite. Jadi kita bisa ngecek di sini apa benar ada window dressing dan kita lihat historikalnya dulu. Iya. Mulai November Bapak Ibu. Kenaikannya window dressing Asus Santarelli itu kalau Bapak Ibu beli bottoming di bulan Oktober, wah itu enak banget ini. Novembernya naik, jadi Santarelli-nya mungkin seperti ini ya. Oh, ini bulan berapa? Tahun 2020 tuh luar biasa. 4,8, ini 2,233 ya. Rata-rata kecuali tahun lalu, sebelum-sebelumnya selalu positif ya. Jadi ini memang mudah-mudahan ada window dressing yang dimulai bulan November. Koreksinya belum ada, mungkin nggak tahu apakah koreksinya di bulan Januari. Oke, kita mulai pembahasan komposit dengan Speedo Composite. Oke, Bapak Ibu, kita nggak usah perbesar, kita lihat di sini saja. Komposit dari speedometer dia saat ini berada di zona grid, artinya saat ini komposit demand dari komposit itu masih demand lebih besar daripada supply. Nah, dia masih bisa naik terus nih kalau selama ini. Kalau nanti dia tiba-tiba extreme grid, itu kita berhati-hati ya. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lihat dengan Star C1 ya. Star C1. Ini adalah Star C0. Ini adalah rotasi bintang yang isinya adalah sektor-sektor relatif terhadap pergerakan komposit. Oke. Nah, kita berbesar kalau ini ya. Bapak Ibu, pusat rotasinya adalah komposit. Itu yang perlu kita perhatikan. Lalu pembahasannya kalau Bapak Ibu membaca ini, kita harus pakai kalimat relatif ya, relatif pergerakan bintangnya terhadap pusat rotasi. Baik, kita lihat kompositnya naik 0,12 ya, positif. Oke, secara relatif maka cyclical ikut menguat. Terjadi akselerasi di cyclical, bergerak relatif terhadap komposit, IDX trend secara relatif dia melemah, non cyclical melemah. Properti ini momentumnya jatuh tapi sedikit menguat ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau jatuh ke sana tapi ini ke sini ya masih terus. Momentumnya aja jatuh, mungkin dia ke sana. Oke, industri mungkin kembali melemah, basic menguat, tekno melemah, infra melemah ya. Jadi gitu lihat aja itu gampang saja melihatnya ya. Ini finance justru melemah relatif terhadap komposit. Oke, berikutnya kita akan lihat Star sudah langsung ya, VPA Weekly Composite. Kita lihat weekly-nya, ini walaupun hari Rabu tapi ada hari trading pertama kan ada libur. Oh, weekly-nya minus. Bukan minus ya. Open, oh iya, open-nya naik. Ya, jadi candle-nya minus ya Bapak Ibu. Candle-nya minus karena ada opening gap up. Benar ya. Ini adalah sinyal-sinyal berbahaya. Oke. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu, seperti saya bilang kemarin, ini sejak bulan November sudah naik terus, naik sentuh. Candle merahnya belum ada. Nah, ini kita memang hari Rabu, tapi hari trading pertama, makanya volumenya dia tidak ada. Makanya nanti ini bisa saja candle weekly-nya ini tidak valid. Kalau dia turun ya volumenya rendah lah Bapak Ibu. Ya, saat ini kalau melihat candlenya kita candle merah karena ada opening gap up dan close-nya meskipun dibanding kemarin dia positif, tapi candlenya close-nya low from opening ya. Oke, itu. Jadi biasanya kalau memang mau naik, ini low, ini high, maka dia harus turun dulu Bapak dan Ibu, membentuk high terhadap low bawah ini. Jadi high low baru dia naik ke atas. Jadi kalau memang mau melanjutkan all time high, dia harus turun dulu ya. Harus turun dulu disebut dengan retracement atau pullback untuk naik ke atas. Kalau naik terus ini berbahaya ya, berbahaya. Apakah di satu candle, dua candle, tiga candle, kita cek di mana dimensionnya. Masalahnya hari tradingnya tinggal 2 hari lagi. Ini memang unik memang.
Oke, kita lihat VBP weekly composite. Kita selesaikan dulu weekly-nya untuk composite. Ya, di sini memang ada candle supply. Ini Bapak Ibu, ini ada disebut dengan sell SMC, sell mother candle. Kalau buy BMC, buy mother candle. Ini ya candle yang ini nih. Jadi isinya connect ke atas ini supply. Oke, gitu ya. Jadi dia nutup gap dulu karena opening gap up. Jadi mungkin kalau dia turun, kalau saya sendiri kalau sudah ada berapa yang profit taking, ini adalah posisi saya buy on weakness. Karena dia ini pattern-nya tuh harus begini gitu. Tidak ada yang saham yang naik terus tanpa dia turun. Kalau dia naik kencang begini, turunnya dalam. Makanya kalau bisa dia jangan naik kencang, dia turun. Bentuknya harmonik lah istilahnya. Oke, kita lihat dengan VPA. VPA composite. Jadi IHSG itu tidak ada. Ya, salah. VPA composite. Kalau IHSG itu di robot ini namanya composite ya. Oke, kita lihat daily-nya. Daily-nya tidak ada sinyal, volumenya low, spread-nya juga di bawah rata. Jadi candle ini memang seperti uptrust bar. Kalau besok dia ada candle merah lagi, itu berbahaya karena dia bisa menjadi uptrust bar. Kalau dia sinyal sign of weakness, mungkin kita harus koreksi dulu. Dan memang kalau dia koreksi bagus juga. Sekarang ini kita lihat volumenya ya. Volumenya dia melemah-melemah dibandingkan transaksi terakhir, volumenya meningkat. Secara tren dia turun ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita mengharapkan dia merah dalam, tapi volumenya kecil aja gitu, seperti kuning-kuning gini. Itu yang kita tunggu. Kalau dia dalam volumenya malah meningkat seperti ini, itu bahaya. Jadi yang jualan meningkat. Ya itu. Jadi kadang kita lihat price-nya naik. Nah, kalau dalam yang kalau trader seperti saya itu bermazhabnya volume price analysis ya, volume price analysis ya. Nah, ada tutorialnya sudah ada Bapak Ibu, bisa kan nanti tonton di sini saya tampilkan juga link-linknya atau cek di tutorial di robot. Jadi kita lihat price, discount everything, tapi yang paling penting tuh kita lihat volumenya valid atau enggak ya. Jadi kalau daily ya gini bisa, kalau weekly-nya nggak bisa kita validasi karena baru hari Rabu baru mulai trading pertama. Jadi ini ya, dia candlenya merah, volume agak naik sedikit. Tergantung besok lagi nih. Kalau dari tutorial volume price analysis, kalau dia validasi konfirmasi candle merah itu, maka kita harus siap-siap dengan plan bahwa kita buy on weakness di sini. Oke, sekarang kita akan lihat sahamnya ya Bapak Ibu. Kita lihat alertnya. Tadi kita mau bahas apa? Avia aja ya Bapak Ibu. Kita mulai sekarang membahas saham. Sebenarnya Avia bagus, Antam bagus. Kita lihat Avia ya. Tanoko ya, siapa nih ya? Grupnya Tanoko. Jadi isunya yang berkembang ya mereka mulai, kau baca berita di Stockbit di mana tuh mereka IKN. Tapi sebelumnya beritanya itu manajemen Avia ini banyak borong di harga bawah. Jadi disupport lah sama bandar insidernya. Alert Avia kita lihat. Alert Avia. Avia ini ya baru IPO di tahun 2002, enggak ya? Enggak baru dia. Oke, nggak tahu nih sudah ada weekly-nya atau belum. Oke, tapi di sini Bapak Ibu dia fresh karena Avia ini terakhir dia memberikan rekomendasi dari Big Data Analysis itu bulan 5. Oke, kita lihat dengan Speedo Avia. Jadi urutannya begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu cek alertnya fresh atau tidak. Setelah itu Bapak Ibu ketik Speedo Avia. Nah, berikut setelah Speedo Avia kita mau tahu dia ekstrim atau tidak. Nah, Avia tanggal 27 posisi Avia adalah speedometernya berada di grid, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Belum ekstrim, dia masih bisa naik nih. Kalau sudah ekstrim baru berbahaya ya. Jadi baru kenaikan pertama. Cuman cara naiknya nanti nih. Oke, kita lihat dengan rotasi bintang Star Avia daily relatif terhadap composite kalau yang ini. Nah, jadi Avia kalau kita lihat di sini ini ya, di sini Avia. Saham Avia ini
Sebelum-sebelumnya sudah jatuh Bapak Ibu. Dari fear, kemudian dia jatuh masuk ke panik, tiba-tiba hari ini langsung berbelok. Dia jatuh ke sini, artinya power price-nya nggak kemana-mana, tapi momentumnya sangat jatuh sekali, relatif terhadap komposit tentunya. Tiba-tiba dia menguat. Padahal kompositnya menguat. Basicnya, sektoralnya juga menguat. Jadi ini bisa jadi dia bottoming. Nanti dia bisa putar-putar dulu. Oke. Saya nggak tahu nih weekly-nya sudah ada atau belum. Kalau Goto kan sudah ada, kita lihat. W Star Avia. Belum ada mungkin. Belum ada. Maaf ya. Datanya belum cukup ya, datanya belum cukup. Oke, sekarang kita lihat Star S sektor nomor 1. Wow, ini ada rotasi bintang dengan pusat rotasinya bukan lagi komposit tapi ADX basic. Nomor 1 dia. Kita lihat mana Avia. Avia sama ya Bapak Ibu, dia turun tiba-tiba sekarang bergerak. Jadi tidak jauh berbeda kalau pusat rotasi Avia adalah komposit, diganti dengan ADX basic, dia sama-sama berada di zona panik, bergerak menuju hope. Ini disebut habislah panik. Terbitlah hope. Dia masih di dalam panik tapi mengarah ke hope. Ya, ini bagus untuk beli daripada nanti dia sudah di grid baru kita beli ya ketinggalan. Ya, ini bottoming dia nih. Kalaupun beli kita bisa early entry, biasa beli Bapak Ibu beli misalnya 10 juta sekali entry saham, belinya setengah saja gitu. Tinggal dibagi cara masuknya. Nanti saya jelaskannya. Sekarang kita lihat PVM ya. Kita mau lihat saham-saham yang alert hari ini. Dia portofolio volatility map-nya seperti apa? PVM mulai dari Metsi, Avia, Antam. Nah, untuk data 12 bulan trailing ya, Bapak Ibu, kita berbesar aja nggak apa-apa. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk data 12 bulan, Bapak Ibu, trailing month ya. Metsi memiliki return daily average return yang paling besar dan dia termasuk yang volatile nih dalam 12 bulan Bapak Ibu. Artinya dia naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu volatile ya. Kalau dalam statistik dia adalah standar deviasi. Nah, ini standar deviasi, ini kurva lonceng. Dia ke kanan ke kirinya lebar. Sementara Antam dia dalam setahun ini dia sudah minus daily average return-nya kalau dirata-ratakan juga Avia. Mungkin dia bottoming ya, Avia paling bawah ini kalau dari daily average return. Oke, sekarang kita lihat korelasi dengan perintahnya PCM. Nah, PCM ini kita sahamnya adalah Metsi spasi Avia spasi Antam. Oke, kita lihat apakah mereka berkorelasi. Kalau berkorelasi, Bapak Ibu hanya boleh pilih satu ya. Kita lihat sekarang. Avia. Kalau Bapak dan Ibu punya Avia, ya. Ini kalau Bapak Ibu punya Avia dan Bapak Ibu mau beli Antam itu tidak boleh beli full. Kenapa? Korelasinya 0,78. Ini disebut dengan portfolio risk exposure. Ini diajarkan di dalam workshop trading aset bisnisnya. Karena apa? Kalau dia lagi naik, ini naik semua nih. Tapi kalau lagi turun, Bapak Ibu portofolinya tuh nanti terbebani karena korelasinya tinggi. Pas turun, turun semua. Yang bagus adalah kalau dia naik, ya ini tidak turun ya. Kalau dia turun, ini naik gitu. Kalau bisa. Jadi kalau dia turun, ya kena cut loss. Kalau memang di dekat-dekat cut loss, kita nggak punya barangnya. Jadi begitu. Soalnya kalau dia naik semua, memang portofolio bagus. Nah, kalau nggak sampai stop loss, dia turun lagi. Nggak sampai profit taking, dia turun lagi. Kalau profit lagi merah-merah semua, ini bebannya berat nih, portofolionya terbakar semua. Makanya diatur ya. Kalau punya Metsi, masih boleh beli Antam dan Avia, boleh. Dia tadi di PVM juga korelasinya kelihatan ya. Posisinya berbeda. Oke, kita bahas sekarang Avia. Kita mulai dengan VPA. Oke, monthly-nya dulu Avia biar kelihatan gambar besarnya. Dia baru IPO kapan? Dia baru IPO tahun 2002. Ini pantasan weekly-nya belum cukup. Nah, ini bottoming ya Bapak Ibu. Dia sudah ada namanya stopping volume. Wah, dia bottoming di monthly chart. Sinyalnya ada, volumenya besar, meningkat nih Bapak Ibu. Dari monthly-nya ini mainnya jauh, oke.
Terserah mau katanya pemiliknya ada akumulasi tapi price, discount, everything, volume validate. Volumenya nggak bohong dan dia ada sinyal buy di itu. Kalau Bapak Ibu belum paham, tonton tutorialnya nih. VPA itu ada di sini. Ketik tutorial. Nah, di sini ada tentang volume price analysis. Ini ada workshopnya, tapi Bapak Ibu mulai volume price analysis sampai VPA sign of strength, sign of weakness itu silakan ditonton. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly AVIA. Ini alertnya fresh, weekly monthly-nya bottoming. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana dengan weekly-nya. Weekly-nya ini adalah hari pertama tradingnya Bapak Ibu karena hari kemarin liburan. Dia sempat ada spring sedikit. Ini spring. Ini adalah selling climax. Enggak spring ya, kalau di daily-nya mungkin. Nah, ini sekarang weekly-nya ini adalah disebut dengan selling climax. SC. Dia naik ke atas, inilah auto reaction. Yang kita tunggu adalah dia turun ke bawah, disebut dengan secondary test. Ini harus dites. Ya, apakah tesnya sampai sini, tesnya sampai sini kita tidak tahu. Yang penting dia tidak close di bawah. Kalau close di bawah, batal ini ya. Jadi, Bapak Ibu yang ketinggalan, besok bisa buy on weakness saja ya, ditunggu ke bawah. Mudah-mudahan dapat barang ya. Ini untuk hari pertama minggu ini dia volumenya sudah di atas rata-rata. Jadi luar biasa untuk hari ini. Pasti ada sesuatu ya, nggak akan mungkin dari ruang hampa. Sekarang kita lihat dengan VPA AVIA. Diikutin aja Pak, Bapak dan Ibu urutannya. Oke. Jadi effort to rise bullish sign. Sinyalnya Bapak Ibu, dia mengatakan effort to rise bullish sign. Bapak Ibu silakan tonton tutorial namanya sign sign of strength ya. Jadi tutorialnya ada nanti mungkin di sini bisa ditambahkan mudah-mudahan. Volumenya sangat tinggi, spread wide, upper class. Jadi ini adalah stopping volume, tapi dia tetap turun. Ini disebut mungkin spring. Oke. Spring. Dia turun, volumenya lebih rendah dari kemarinnya. Lalu dia boom ya. Tidak letakkan volume tapi volumenya besar karena dia volumenya sudah ada peningkatan. Sebenarnya sudah ada transaksi sejak 3 hari terakhir. Ini semacam stopping volume. Jadi ini mungkin spring ya Bapak Ibu. Tapi springnya mungkin bermain di time frame lebih kecil ya. Supaya kelihatan fase B-nya. Ini stopping volume. Oke. Ininya adalah ledakan volume mulai yang di sini ya. Mulai di sini. Sekarang udah naik. Ini mungkin spring. Jadi taruhlah kalau di daily kita bahas ini adalah kalau di daily. Kalau di daily-nya kita bahas ini adalah tentu selling sell. Ini adalah selling climax. Ini sekarang naik ke atas, dia auto reaction tidak berhasil close di atas upper downtrend, dia tutup sedikit di bawah. Ini kita sebut dengan auto reaction. Sekarang kita tunggu adalah secondary test. Mungkin dia akan tes 463 mid downtrend, dia akan terus ke sini. Apa kalau ke bawah itu bonus ya? Nanti carilah. Oke. Jadi kalau mau diatur kita tinggal buy saja di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia turun. Stop loss-nya kelihatan. Stop loss itu di harga 418. Dari mana? Dapatnya dari 422 dikurangi 2 tick. Jadi sama dengan stop loss 418-nya mudah-mudahan tidak salah. Oke. Sudah lengkap itu kelihatannya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan evol AVIA. Ini untuk meyakinkan ada power box kalau kita tahu di mana pasang stop loss-nya. Benar, dia untuk mengkonfirmasi Bapak dan Ibu, ini adalah power box. Lihat, dia break ini dan volumenya sangat besar disebut dengan power box. Kalau Bapak Ibu kurang paham dengan chart ini, equi volume dan equi candle volume, Bapak Ibu bisa baca di sini ada namanya. Itu buku dari Anna Colling dan Richard Am ya. Rajin-rajin baca buku ya kalau ini. Oke, sekarang kita tahu stop loss-nya 2 tick di bawah candle ini ya, di sini stop loss-nya di 418 kalau nggak salah. Berikutnya kita akan lihat dengan VBP Weekly AVIA. Mudah-mudahan tidak berlama-lama ya. Oke, jadi ini adalah chart AVIA, Bapak Ibu. Sekarang dia ya supply and demand, Bapak Ibu. Besok kalau mau turun, kalau besok mau buy on weakness, mungkin di sini pasang 1 tick ya. Di sini pasang 1 lot jaga atas. Ini pasang 1 lot saja supaya nanti ada di portofolio. Nah, di sini baru kita mulai rapat. Nah, ini mulai banyak nih ya.
Nah, gitu. Jadi kalau dia turun dapat di sini dapat banyak. Nah, dia stop loss yang dekat. Jadi risknya kecil. Nih, mungkin 1 lot, 2 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot, 50 lot. Nah, gitulah kalau mau banyak. Tergantung inilah. Tergantung manajemen. Kalau main cepat, targetnya di sini. Jual 50% di sini. Ini ya, sell mother candle ini. Atau 25% jual di sini. Nah, di atasnya naikkan stop lossnya trailing, target jual di sini. Ya, main cepat ini. Oke, karena ini weekly ya, kita jualnya 750-an lah, itu jual 25%. Begitu ya, karena ini supply, bahaya nih supply zone. Sekarang kita lihat daily-nya. VBP Avia. Ya, jadi nggak kelihatan targetnya yang tadi lah ya, pakai weekly tadi. Sekarang Bapak Ibu, jadi kalau di sini nih ada panjang nih, ini beli, di sini beli, di sini beli. Nah, di sini mulai rapat nih ya. Jadi kalau dia turun Bapak Ibu, kita beli 1 lot, 2 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot gitu ke bawah ya. Jadi bentuknya piramida jumlah lotnya. Oke, sekarang kita lihat di wave Avia. Blue. Oke, ya. Oke, sebenarnya ini Oke, kita lihat Bapak Ibu. Selalu membentuk new low, new low, new low, new low. Jadi ini meningkat, meningkat, meningkat sampai terbentuk ini. Nah, yang kita tunggu adalah kalau dia naik-naik terus, kita bentuk lagi bawah, membentuk low, high, high, low, high, high. Jadi ada pullback dulu untuk naik ke atas. Ini adalah pertanda awal. Wave-nya masih bisa berubah Bapak Ibu ya. Coba berubah. Kita tunggu dulu satu. Kalau yang ini sudah tidak berubah karena dia sudah bentuk bottoming, karena dia sudah ini. Oke. Yang ini yang mesti berubah wave-nya. Jadi yang ini tidak berubah lagi wave-nya Bapak Ibu itu. Jadi thinking wave Bapak Ibu jangan candle by candle, wave by wave. Kalau analisa chart wave ini tidak ada candlestick pattern. Oke, itu saja. Hari ini tuh hajar kiri 71 termasuk banyak yang hajar kiri ya. Oke, sekarang kita masuk dengan DOM Avia. Bagaimana dominasi asing lawan lokal? Asing lawan lokal untuk hari ini di Avia itu kecil. Asingnya, lokalnya luar biasa. Ini lokal untuk di Avia kalau Bapak Ibu susah kita melihat apakah nanti asingnya. Asingnya kecil saja nih 0,9 sampai ke atas nih sampai 50 hari dan 50 hari lumayan besar juga dia 12. Kalau kita lihat resource-nya sampai 200 hari 17. Jadi memang untuk hari ini dia sedikit kenaikan luar biasa. Mungkin asingnya kemarin jualan banyak. Nah, untuk itu kita cek dengan perintah PIF Avia. Ya, ketahuan ya Bapak Ibu, asingnya jualan terus ya Bapak Ibu, hari ini baru masuk. Kecil saja hari ini. 0,59 netnya ya, jadi memang kecil ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya PIF. Ya, besok Bapak Ibu kalau mau beli jaga high-nya 1 tick, takutnya dia terbang, kita nggak punya barang, jadi FOMO. Nah, jaga aja satu atas supaya di portofolio kita punya. Oke, kalau dia turun ke PP kita buy. 482 Bapak Ibu pasang order buy, di high ini pasang buy, di C4444 juga pasang buy banyak di sini ya, sampai stop loss. Jadi aturlah di tengah-tengah itu juga bisa diatur, kita dapat barang risknya kecil. Kalau terjun lagi ke bawah kita kena stop loss. Oke, begitu dia Bapak Ibu. Kita menunggu buy-nya, kita justru menunggu berdoa semoga besok turun. Avia. Kalau besok naik, ya kita jaga atas, jangan greedy ya, jangan FOMO. Oke, itu sekarang kita lanjut saja ke tren biar cepat, tren Avia. Oke. Untuk Avia saham chart trend di sini dia kalau kita percaya ya EPS Giro-nya 4, hitung-hitungannya masih over value karena fair value-nya cuma di 228.
Oke, terserahlah itu ya Bapak Ibu. Saya tidak terlalu percaya dengan ini karena saya masalahnya kalau bikin model begini adalah asumsinya ini, saya tidak yakin. Oke, kita bahas saja. Dia golden cross Bapak Ibu di sini lihat dia turun, di sini ada stopping ada sinyal reversal. Dia coba break, kena di atas, ini supply-nya masuk sedikit, tidak apa-apa. Dia sempat tinggi lalu masuk lagi. Besok di sini juga bisa tunggu nih yang ada garis-garis ini Bapak Ibu. Di sini kita tunggu buy. Dia turun ke sini kita buy nih dari sini. Ya, kita turun ke bawah makin dalam makin panjang, makin banyak kita beli. Oke. Berikutnya kita dengan PWS ya. PWS-nya sinyal buy-nya sudah 5 hari ini langsung, mulai MACD, stokastik semuanya sinyalnya banyak, trennya masih down. Volumenya sangat besar, spread-nya wide, tapi zonanya masih flat, statusnya adalah stopping volume. Stopping volume ini adalah sinyal dan dia bertepatan dengan sinyal buy di sini. Tetapi kita masih menunggu keluar sinyal ini. Ya. Jadi di sini kalau mau sabar dia kita tunggu ke bawah, mudah-mudahan berikutnya nih muncul rudang-rudang atau flower sinyal seperti ini. Jadi kalau mau beli jangan agresif Bapak Ibu, kita tunggu aja harga-harga diskon. Ini belum keluar ini ya. Jadi kalau dia keluar sekali lagi, maka kita punya keyakinan akan kuat. Oke, ini adalah support become resistant. Kenapa warna hijau? Karena sebelumnya support. Ini adalah resistant, maka ujungnya warna merah. Ada yang bertanya begitu, maka saya jawab. Baik, itu dia analisa lengkap untuk saham Avia. Kita masih ada 2 saham lagi. Nah, untuk kedua ini kita akan bahas singkat saja. Mulai dari METSI, kita cek dulu alert METSI. Alert METSI dia tanggal 14. METSI mulai tanggal bulan 11, mulai tanggal bulan 10 malah, bulan 11 lah freshnya. Itu alert terus sampai hari ini tanggal 27. Jadi kita cek dulu ya. Dia sentimennya itu karena tadi saya sampaikan Laut Merah, Timur Tengah memanas geopolitik. Oke, kita lihat alertnya sudah, kita lihat Speedo METSI. METSI saat ini berada di zona green, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star METSI. Nah, untuk lengkapnya Bapak Ibu ikutin step by step pembahasan METSI mengikuti alur tadi Avia ya. Jadi Bapak Ibu silakan sendiri. METSI bergerak sejajar dengan garis diagonal, artinya ini power price menguat, momentum menguat, hampir maksimum nih Bapak Ibu. Ini bisa-bisa terus menguat ke atas. Silahkan cek weekly-nya ya untuk ini. Nggak apa-apa lah kita lihat. W-Star Weekly. Karena tadi kan Avia tidak ada weekly-nya. Nanti saya cek mungkin minggu depan sudah mulai ada tuh mudah-mudahan. Wow, dia melemah terus weekly-nya. Tapi terjadi perlambatan Bapak Ibu. Perlambatan, mungkin dia akan segera berbelok ini. VPA METSI melemah terus ya, artinya relatif terhadap pergerakan komposit. Iya, dia bottoming METSI ya. Bottoming dia Bapak Ibu. METSI ini adalah the best time for buying. Ya, ini reakumulasi, ini marking up, ini adalah distribusi, marking down. Dia ini pasti bottoming karena di sini adalah demand zone. Dia coba ke atas, ada gap tapi turun lagi. Sayang dia tidak berhasil break. Kalau dia berhasil break, ini bagus ya Bapak Ibu. Dia break, maka dia bentuk high ya, higher high. Sayang belum saja. Volumenya, ya dia ini semacam ledakan volume di sini. Oke, ini menariknya ya sama ya. Ini naik ke atas, ini juga naik ke atas. Dia konfirmasi. Begitu untuk saham METSI, silakan Bapak Ibu lanjutkan analisanya detail kalau punya METSI dengan perintah lainnya. Urutannya ikut tadi bagaimana membahas Avia. Nah sekarang kita lanjut Antam. Antam menarik sekali. Alert Antam. Jadi di rekom tadi kalau nggak keluar Antam, Avia lah. Antam ini tidak fresh. Freshnya tentu tanggal 4 Desember. Kita lihat dengan Speedo Antam. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star Antam. Rotasi bintang Antam. Antam ini hari ini melesat, masuk langsung. Dia sempat mau masuk, mantul lagi. Sekarang udah menguat relatif terhadap pergerakan komposit. Dia outperform baik terhadap komposit maupun terhadap IDX. Kita lihat weekly-nya dulu. W-Star Antam. Oke, weekly-nya
panik, lalu paniknya mulai bergerak, ada demand-nya masuk, habis panik terbitlah hope ya, mudah-mudahan ini weekly-nya mulai bergerak ke sana nih. Nah, weekly-nya. Jadi panjang nih bisa 3, 4, 5 bulan dia sampai dia masuk ke grid lagi. Oke, kita lihat VPA Antam. Oh, dia sudah bottoming. Saya mau lihat weekly-nya dulu. VPA Weekly Antam. Dia sudah bottoming nih. Oh, dia coba ngejar. Jadi Antam sebenarnya dia tidak kemana-mana di chart weekly sejak bulan Mei Juli 2022 itu sebenarnya nggak kemana-mana. Dia ada bottoming di sini, dia bergerak, dia turun lagi, dia ngambil demand ini ya. Ya, ini belum terbentuk Bapak Ibu, tapi oke lah ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high, tapi dia belum bentuk high low. Jadi di situ saya pengen melihat ya sebelum-sebelumnya volumenya juga tidak signifikan juga. Oke, itu weekly-nya mungkin perlu support lagi. Kita lihat tadi VP Antam sudah di sini ya. Daily, ini daily. Sinyalnya effort to rise bullish sign. Oke, baik kita bahas Antam. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini dia low, ini high ya, Bapak Ibu. Ini adalah high, lalu dia turun ke bawah. Ini semacam spring, dia cucuk ya. Jadi ciri-ciri stop loss hunter dia cucuk ke bawah baru indikasi mau naik. Lalu dia break, ini ada sinyal mungkin buying climax, dia turun ke bawah, dia ngetes lagi baru naik. Jadi masih bottoming Bapak Ibu. Selagi dia tidak close di bawah low ini amannya, ini dua berapa nih? Nanti cek. Volumenya boom ya, Bapak Ibu, volumenya naik meledak besar juga di sini 1810. Target jual di mana? Ini sajalah zona sini. Karena Bapak Ibu cek PBB nanti ini adalah supply zone nih. Karena dia tes buat trading plan kira mulai 2000 ke atas ini Bapak Ibu bisa jual. Oke, itu saja untuk after market close hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Silahkan join dan akses robotnya. Itu saja. Insyaallah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.